intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devania Emilia Putri. Saya dari kelas 11 distrik 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari peta konsep yang sudah saya buat ini dan saya tempelkan di belakang saya, yaitu tentang motor listrik. Nah, motor listrik ini sendiri merupakan salah satu jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Nah, motor listrik ini juga dibedakan berdasarkan jenis sumber tegangannya. Nah, dari jenis sumber tegangannya ini, motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik bolak-balik atau AC atau kepanjangan dari alternating current, dan juga ada motor listrik searah atau DC yang kepanjangannya dari direct current. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang motor listrik bolak-balik atau AC atau alternating current. Saya akan membahas motor listrik bolak-balik atau AC atau alternating current, yaitu salah satu jenis motor listrik yang disuplai oleh sumber tegangan arus bolak-balik atau alternating current atau disingkat AC, dan yang berfungsi untuk mengubah energi arus bolak-balik menjadi energi mekanik atau rotor. Nah, dari motor arus bolak-balik atau AC ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada motor sinkron dan motor induksi. Motor sinkron itu sendiri adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja pada kecepatan tetap dan konstan pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC sebagai pembangkit daya dan memiliki torsi awal yang cukup rendah. Oleh karena itu, motor sinkron digunakan untuk penggunaan awal dengan beban yang rendah seperti kompresor udara, generator motor, dan perubahan frekuensi. Motor listrik sinkron memiliki kelebihan untuk memperbaiki faktor daya dalam sistem, sehingga motor listrik jenis ini biasa digunakan pada sistem yang memerlukan banyak listrik. Lalu yang kedua, ada induksi atau motor induksi yang merupakan salah satu jenis motor listrik bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi medan magnet antara stator dan rotor. Nah, motor induksi juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada satu fase dan tiga fase. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu motor induksi satu fase. Motor induksi jenis ini hanya memiliki satu gulungan pada stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, serta memiliki rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah komponen tambahan untuk menghidupkan motornya. Motor listrik jenis ini juga merupakan jenis motor induksi yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, pengering, dan lain-lain. Lalu Lalu ada motor induksi 3 fase ini. Nah, motor induksi 3 fase ini medan magnet pada rotor yang berputar dihasilkan oleh suplai tegangan 3 fase yang seimbang. Motor listrik jenis tersebut memiliki kemampuan daya yang cukup tinggi dan memiliki kandang tupai ataupun gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai dengan penyalaannya sendiri. Diperkirakan kurang lebih dari sekitar 70% motor yang digunakan pada industri penggunaan motor listrik jenis ini sebagai contoh kompresor, pompa, jaringan listrik, belt conveyor, dan grinder dengan kemampuan daya sepertiga hingga mencapai ratusan HP. Lalu ada motor listrik searah atau DC atau direct current. Nah, motor listrik arus searah atau direct current adalah salah satu jenis motor listrik yang beroperasi dengan menggunakan sumber tegangan arus listrik searah atau DC atau direct current. Motor listrik arus searah DC ini dapat dibedakan lagi menjadi jenis-jenisnya, yaitu ada separately excited dan self-excited.
Nah, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu yaitu tentang separately excited, yang artinya motor DC sumber daya terpisah. Motor listrik DC sumber daya terpisah yaitu salah satu jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber yang terpisah, sehingga motor listrik DC jenis ini disebut motor listrik DC sumber. Lalu ada self excited atau yang artinya motor DC sumber daya sendiri. Nah, motor DC sumber daya sendiri ini adalah salah satu jenis motor DC yang sumber arus medannya disuplai oleh sumber yang sama dengan sumber kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC jenis ini disebut motor listrik DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya sendiri ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan konfigurasi suplai medan dengan kumparan motornya, yaitu sebagai berikut. Ada seri, campuran, dan shunt. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu motor DC shunt, yang artinya paralel. Pada motor listrik DC jenis shunt, gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan pada motor listrik. Oleh karena itu, jumlah arus dalam jalur rangkaian merupakan penjumlahan antara arus medan dan dinamo. Lalu ada motor DC campuran. Nah, motor DC campuran ini atau gabungan atau komponen merupakan listrik DC jenis kumparan yang merupakan penggabungan antara motor jenis seri dan shunt. Pada motor DC komponen, gulungan medan dihubungkan secara seri dan paralel dengan gulungan motor listrik, sehingga pada motor DC komponen memiliki torsi awal yang cukup baik dengan kecepatan stabil. Lalu ada motor DC seri. Nah, motor jenis ini yaitu gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan pada kumparan motor. Oleh karena itu, arus dinamo sama dengan arus medan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang motor listrik. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.